Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Satu. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, bagi yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini agar mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, kami saat ini juga tetap menanggapi ceramah-ceramah dari Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi yang perlu diluruskan karena ini menyangkut keimanan kita, mengikut tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya kan, Ustadz Salafi ini ketika berdakwah itu berbohong, berdusta. Ada dalilnya dikatakan tidak ada dalil yang disuguhkan, dalil yang dalil yang dibacakan oleh orang-orang NU itu oleh mereka dikatakan bid'ah, dikatakan palsu, dikatakan dhaif dan lain sebagainya. Termasuk di video berikut ini ya. Dia mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan mengusap wajah setelah sholat. Padahal ini ada dalilnya, ada hadisnya. Ini biar tidak penasaran, mari kita simak videonya. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Satu. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita telah menyimak cuplikan video tersebut. Ya jelas ya. Jadi Ustadz Khalid Bersalama ini mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Ini orang ini berbohong di dalam berdakwah. Nabi mengingatkan ya, tentang ciri-ciri dari orang munafik. Ayatul munafiki, salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ahdasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafah, wa idza tumina khana. Itu ketika berbicara dia berbohong, ketika berjanji menyalahi, dan ketika dipercaya khianat. Apakah masih pantas orang yang berbohong di dalam dakwahnya itu diikuti? Apakah masih layak diikuti orang seperti ini? Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, apakah betul tidak mengusap wajah setelah sholat? Mari kita penjelasan tentang hal ini. Kitab Fathul Mu'in wa sunnah dzikrun wa du'aun sirron akibaha ay sholati. Disunnahkan berzikir, berdoa secara pelan-pelan akibaha setelah sholat, setelah sholat. Yusannul israru bihima limunfaridin wa ma'mumin wa imamin
lam yurid ta'limah. Disunahkan pelan-pelan dengan doa, dzikir bagi orang yang sholat sendiri atau orang yang bermakmum dan orang yang berimam. Jika imam itu tidak punya niatan untuk mengajari dzikir itu kepada makmum. Rawaina fi kitab Ibni Sunni an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qada salatahu masaha wajhahu biyadihil yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim. Ini hadisnya ya dari Anas, dari sahabat Anas. Jadi Rasulullah itu ketika sudah selesai melaksanakan sholat, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Masih ada lagi dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Idza da'autallaha fat'u bi batini kaffika wa la tat'u bi zuhurihima. Fa idza faragta famsah bihima wajhaka. Rawahu Ibnu Majah. Ketika engkau berdoa kepada Allah, fat'u, maka berdoalah bi batini kaffika dengan telapak tanganmu, di tangan menghadap ya. Wala tat'u bi zuhurima, dan jangan berdoa dengan punggung tanganmu, artinya dibalik, tangannya menghadap ke bawah. Faiza faragta, maka ketika kamu sudah selesai berdoa, famsah, maka usaplah bihima, dengan kedua tanganmu, wajhaka, wajahmu. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan ini dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, kitab Al-Hawasil Madaniyah. Beliau sangat singkat mengatakan waghayatur rab'i khatwa mankibaihi ila izashtaddal amru. Dan puncak dari mengangkat tangan itu adalah melurusi kedua bahu ya, ketika sudah perkara itu mendesak. Kemudian ini dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah, qala al-musannif waradatil ahadisul kasiratu biraf'il yadi ila sama'i fi kulli du'ain min ghairi hasrin hasraha faqad ghalatan fahishan. Di ulama yang mengarang, syekh yang mengarang kitab Futuhatur Rabbani ini, beliau mengatakan telah datang beberapa hadis yang banyak biraf'il yadi, ya, tentang mengangkat tangan ke langit fi kulli du'ain, dalam tiap-tiap berdoa, min ghairi hasrin, tanpa terbatas ya. Jadi tidak ada batasannya tentang hadis-hadis ini, dan barang siapa yang mengaku tentang ada hadis-hadis yang terbatas, maka dia salah sekali. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, jadi banyak sekali doa hadis-hadis yang tentang anjuran mengangkat tangan setelah berdoa. Loh, kok orang-orang Wahabi Salafi ini mengatakan tidak ada. Coba pikir ya, anak buahnya, jemaah-jemaahnya tidak pikir ya. Ini kebohongan ustadz kalian saya bongkar. Maulid bersama Rama ini berbohong. Hadis-hadis tadi itu sudah cukup ya. Jangan dibilang hadis tadi itu palsu atau dhaif. Anda siapa? Berapa hadis yang Anda hafal? Kalau ngajinya cuman daurah mingguan, seperti cuplikan dalam video tadi, jangan sok mendoif-doifkan hadis. Ngaji dulu yang benar. Ini gimana ini Pak? Kalau ustadznya berbohong seperti ini bagaimana? Pepatah mengatakan, bila guru kencing berdiri, maka muridnya kencing sambil lari. Akan lebih parah lagi. Maulid bersama ini ya, dalam berdakwah
Sering berbohong, banyak sudah kebohongan-kebohongannya. Tapi anehnya masih banyak kaum muslimin jamaah-jamaahnya yang mengikuti ini. Ini sangat ironis sekali. Orang lain dan ini seperti ini ya. Dianya, ulamanya, kiainya, ustadznya yang berbohong, orang NU yang dituduh. Orang NU yang dituduh berbohong. Itu pinternya mereka. Lempar tangan sembunyi batu. Oh, keliru. Lempar batu sembunyi tangan. Itulah kelakuan mereka. Jadi pemirsa, saya ingatkan pada diri saya sendiri juga, para pemirsa kalian. Ayo, carilah ulama, ustadz yang benar. Di mana? Di NU yang banyak itu. Ustadz-ustadz yang benar, ustadz-ustadz yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi di NU. Ya. NU itu Sawazul A'zam, kelompok yang terbesar di Indonesia. Nabi bersabda, la yajtami'u ummati ala dolalatin. Umat yang segitu banyak tidak mungkin sepakat terhadap suatu kesesatan. NU tidak mungkin, mesti kalau ada yang sesat, jangankan masalah besar, masalah yang paling prinsip, masalah furu'iyah saja. Seperti yang kemarin terjadi, Kiai Imamuddin yang mengadakan riset, dikritik oleh habis-habisan oleh sebagian besar kalangan NU. Itu bahwasanya itu tidak benar, sehingga umat Islam, warga Nahdien itu reaksi terhadap hal ini, termasuk kepada orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, karena mereka melakukan penyelewengan terhadap hadis, maka termasuk saya itu bangkit untuk meluruskan hal ini, biar masyarakat mendapat pencerahan, agar masyarakat mendapat pencerahan. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.